Dan saat ini juga perlu diketahui bahwa adanya instruksi dari Bapak Kapolri kita bahwa segala satu persoalan terkait dengan pencemaran nama baik itu bisa diselesaikan dengan RJ, restorasi justice. Jadi pelapor atau yang merasa dirinya korban, ya itu kan nanti melalui uji di proses hukum. Belum tentu juga pelapor itu benar, belum tentu juga Marcel benar. Dihadapi aja, cuma kan saya ingatkan kembali, pembuatan laporan palsu itu bisa kena pasal juga ya. Kalau dia menjanjikan hujan berhenti, itu menurut Anda dugaan penipuan? Iya. Hah? Iya, betul. Oke, 5 miliar kata Dr. Richard, kalau bisa Anda pawang hujan jatuhin salju. Nggak keseret, kita berjalan bahagia. Nggak ada yang keseret. Ya nggak apa-apa, laporin aja sih. Kan hak warga Indonesia kan laporin. Saya podcast dengan orang Kominfo-nya langsung, Direktur Kominfo, dan beliau berkata bahwa organisasi dan perkumpulan itu tidak dapat melaporkan pencemaran nama baik. Rentetan konflik yang tengah dihadapi Marcel Radival, sang pesulap merah, usai aksinya viral hingga menuai kontroversi bagi sejumlah pihak, kini akhirnya dengan tegas menyatakan akan segera mengambil langkah hukum demi menegakkan sebuah keadilan. Sikap mengejutkan dari Marcel atas somasi 3 kali 24 jam yang dilayangkan Rara si pawang hujan menuai respon balik dari pihak Rara. Merasa tidak melihat adanya etikat baik, Minola Sembayang sebagai kuasa hukum dari Rara pun akhirnya membuat pernyataan. Lantas, seperti apakah peringatan dari Minola untuk pesulap merah? Benarkah pesulap merah tidak gentar dengan langkah hukum yang akan diambil oleh Rara? Dan benarkah pula Hotman Paris akan menjadi kuasa hukum dari pesulap merah dalam memberikan bantuan hukum? Bersamaan dengan konflik yang dialami oleh Marcel, nama Dr. Richard Lee kini nampaknya juga mulai ikut terseret. Berseteru dengan Persatuan Dukun se-Indonesia hingga dilaporkan lantaran dugaan pelanggaran UU ITE. Hal itu pula lah kini yang nampaknya mendapatkan respon yang serupa dari Persatuan Debus Banten yang juga ikut melaporkan Dr. Richard Lee ke polisi atas tudingan penghinaan mengenai warisan kesenian leluhur. Lantas, langkah apa yang akan diambil Dr. Richard Lee atas laporan-laporannya tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Deretan konflik perseteruan yang kini tengah dihadapi Marcel Radival, sang pesulap merah, nampaknya terus bergulir deras seperti bola salju yang kian hari kian membesar dan terus memanas. Sebelum bermasalah dengan Rara, sang pawang hujan, Marcel diketahui viral karena berseteru dengan Gus Samsudin hingga berujung pada laporan polisi oleh pihak Gus Samsudin di Polda Jawa Timur hingga menuai respon dari Persatuan Dukun se-Indonesia yang turut melaporkan dirinya atas pencemaran nama baik profesi dukun. Marcel nampaknya tidak merasa gentar sama sekali. Ia malah semakin gencar berkat viralnya masalah ini dalam mengedukasi masyarakat tentang edukasi kejahatan yang dilakukan oleh para dukun-dukun palsu, terlebih yang mengatasnamakan agama. Namun, di balik sikap santainya menghadapi itu semua, nyatanya Marcel sedikit demi sedikit sudah mulai memikirkan langkah hukum yang akan ia ambil ke depannya. Ya, sang pesulap merah kini seperti sedang menyiapkan strategi untuk melakukan serangan balik terhadap pihak-pihak yang selama ini menyerang dirinya. Saat ini Marcel mengakui sedang banyak berkonsultasi hukum dengan beberapa pengacara dalam tindakan apa ke depannya yang harus ia ambil. Mengingat
Makin hari makin banyaknya serangan bahkan teror yang dirasakan dari beberapa orang misterius yang tidak ia kenal. Lantas, benarkah kedekatan Marcel dengan beberapa lawyer belakangan ini adalah dalam rangka strategi membuat serangan balik kepada pihak-pihak tertentu? Ya, tentunya kita akan bicarakan ke depan terkait dengan persoalan-persoalan hukum, dari mana seperti kita ketahui ada orang-orang yang merasa dirugikan, katanya merasa dirugikan, dan merasa namanya tercemar atas statement atau tayangan ataupun video, ya, yang dimana saya sudah tanyakan berkali-kali dan dapat saya pastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh Marcel itu tidak lebih dan tidak kurang hanya sebuah entertain dan juga yang ingin mengedukasi masyarakat, sehingga mungkin saja dari trik-trik yang dia sampaikan kepada masyarakat, ya, itu lebih kepada ingin mengedukasi masyarakat supaya masyarakat pinter, masyarakat tidak terpelosok, ya, terjerumus dengan adanya trik-trik yang mungkin saja digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya. Tapi sekali lagi saya pastikan bahwa Marcel tidak ada niatan untuk mencemarkan nama baik orang, ya, untuk menyerang seseorang, kehormatan seseorang, apalagi merugikan seseorang. Bukan begitu? Sangat betul. Artinya, kalaupun ada orang yang merasa dirugikan dan mungkin saat ini juga sudah melaporkan ke pihak yang berwajib, maka pada prinsipnya kami juga membuka ruang untuk bersilaturahmi, ya, karena sebaik-baiknya satu persoalan itu ketika bisa dibicarakan tidak harus melalui jalur hukum. Dan saat ini juga perlu diketahui bahwa adanya instruksi dari Bapak Kapolri kita bahwa segala satu persoalan terkait dengan pencemaran nama baik itu bisa diselesaikan dengan RJ, restorasi justice. Mau nanya nih Bang, emang dukun tuh ada perlindungan hukumnya Bang? Tidak ada ketentuan perundang-undangan tentang dukun. Bahkan di RUU, di draft RUU yang baru ada larangan barang siapa yang bisa menjanjikan santet, yang bisa membahayakan orang, janji doang itu sudah pidana. Jadi tidak ada dalam undang-undang tentang dukun. Salah Pak Paris. Jadi membongkar rahasia perdukunan malah edukasi ya? Membongkar rahasia perdukunan kalau memang dukun itu menyembunyikan sesuatu yang tidak benar, itu malah edukasi. Membuktikan ketidakbenaran ada hal yang mulia. Di channel YouTube saya sudah lama mengatakan dukun yang saya maksud adalah dukun yang sok tahu tentang hal goib. Jadi dukun bayi, dukun beranak, dukun pijat itu bukan termasuk. Karena itu masuknya pengobatan tradisional. Dan setahu saya yang diakui oleh Indonesia itu pengobat tradisional, bukan dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib. Bahkan di Indonesia sendiri di pasal 546 KUHP ya, Bang Sunan, itu ada pelarangan untuk penjualan jimat kan. Itu pelarangan penjualan jimat. Nah, di situ aja menjual atau membagikan jimat aja dilarang oleh Indonesia. Gimana caranya dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib ini diakui gitu. Halo para dukun. Hati-hati nih, saya nggak ngerti ini. Marcel sekarang berusaha dekat-dekat sama gua nih. Ya, pesulap merah. Lu ngapain dekatin gua sih? Lu butuh pengacara ya? Saya mau mengajak Bang Hotman untuk melakukan kebaikan untuk masyarakat Indonesia dalam hal edukasi perdukunan. Kamu suruh saya untuk edukasi perdukunan? Nggak ada yang lebih komersial, lebih banyak duitnya. Bukan membongkar, lebih tepatnya mengedukasi masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia tidak mudah dibodoh-bodohi, gitu sih. Karena miris banget loh, kasihan masyarakat Indonesia banyak yang dirugikan, yang harusnya uangnya bisa dipakai untuk berlibur sama keluarganya, ini malah dipakai untuk ya pengobatan-pengobatan yang sebenarnya trik gitu. Nah, yang saya bongkar kan trik-triknya itu agar masyarakat Indonesia tidak lagi mempercayai trik itu adalah sebuah pengobatan atau sebuah keajaiban gitu. Gak kapok lah ya, walaupun banyak laporan-laporan sekarang tetap mengedukasi gitu ke depannya. Tidak kapok, karena memang nggak berefek apapun juga. Jadi memang bagi saya pun nggak masuk deliknya, bagi saya loh ya.
Karena ya saya ketika membongkar juga nggak pernah menghina pribadi. Yang saya bongkar tuh apa yang dilakukan gitu. Dihadapin aja nih Bang untuk pelaporan kemungkinan nanti Bang. Dihadapi aja. Cuma kan saya ingatkan kembali, pembuatan laporan palsu itu bisa kena pasal juga ya. Iya. Dan lebih senang lagi banyak juga orang-orang yang support kayak teman-teman artis, teman-teman pengacara juga banyak yang mensupport karena memang semuanya peduli sama masyarakat Indonesia. MUI ya. Iya, MUI pun, PBNU, semuanya kan mensupport karena memang seharusnya begitu. Masyarakat Indonesia bersatu untuk saling peduli terhadap masyarakat Indonesia. Jangan malah saling serang-serangan. Gitu sih. Terkhusus konflik Marcel Radival dengan pawang hujan, yaitu Rara Istiani Wulandari, sepertinya akan semakin memanas dalam beberapa waktu ke depan ini. Apalagi terhitung somasi yang dilontarkan dari kubu Rara terhadap pesulap merah telah melampaui batas waktu akhir, namun belum juga mendapatkan jawaban yang memuaskan. Marcel yang mengambil sikap santai dan tidak mengindahkan somasi tersebut membuat pihak Rara pun akhirnya mengambil langkah pasti atas apa yang sebelumnya sudah mereka peringati dalam surat somasi terbukanya beberapa waktu lalu. Lantas, upaya apa yang akan ditempuh pihak Rara setelah waktu batas permintaan maaf telah habis? Dan seperti apa pula sindiran keras yang dilontarkan Marcel terhadap Rara si pawang hujan? Batas waktunya adalah hari ini. Hari ini sampai nanti setelah usai jam 24 jam 00 ya. Beralih ganti menjadi hari berikutnya, itu baru kita anggap dia sudah tidak memberikan respon dan kita sudah lagi mengkaji dengan Mbak Rara apa saja yang akan kita lakukan, upaya hukum yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau misalnya batas 3x24 jamnya itu tidak ada respon apapun, ya kemungkinan akan dilakukan upaya hukum. Kemungkinan akan dilakukan upaya hukum. Mbak Rara cukup tegas, dia ingin ada suatu klarifikasi permintaan maaf agar dia tidak disudutkan, tidak dikatakan sebagai stand up komedi ketika dia melakukan sesuatu yang benar-benar sungguh-sungguh untuk demi kebaikan Mandalika pada waktu itu. Lagian apa kepentingannya untuk mengungkapkan hal itu? Karena yang komplain juga nggak ada. Beda kalau misalnya ada orang yang komplain, ada orang yang dirugikan, dan oleh karena itu muncullah kita sebagai saksi ahli atau orang ahli yang bisa menjelaskan bahwa komplain orang itu benar. Ini faktanya, ini buktinya karena dilakukan oleh orang tersebut adalah salah kan gitu ya. Tapi ini kan komplain juga tidak ada. Ya kalau apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang kita nilai, ya silakan saja. Semua orang kan boleh berpendapat. Tapi jangan menuangkan pendapat kita itu di depan publik sehingga ini mempengaruhi opini. Ya, mempengaruhi opini patut diduga seolah-olah apa yang kita sampaikan itu adalah benar. Padahal metode itu bisa berbeda-beda. Ya. Kita tidak boleh menuduh seseorang. Karena apapun juga kan kalau bicara masalah hukum konteksnya adalah ajas praduga tak bersalah. Karena harusnya ada cara yang elegan, ada cara yang lebih mendidik, beretika ketika kita ingin membongkar atau kita ingin menuduh atau ingin kita menyampaikan sesuatu tentang apa yang dilakukan oleh orang lain. Toh apa yang dilakukan oleh Mbak Rara juga nggak mengganggu pesulap merah kok. Oleh karena itu kita minta dia untuk secara etika meminta maaf sehingga akhirnya kemudian polemik tentang hal ini bisa berakhir sampai di sini. 3x24 berapa sih? 24 berapa sih? 48 72 ya itu. 3 hari. Gimana Bang Marcel? Tinggal bentar lagi nih Sel. Apa gue bikinin countdown-nya? Boleh. Countdown iya benar. Iya, countdown pas 3x24 jam ketawa bareng-bareng. Weh. Ya, polisi pun mematahkan rezeki maling kok. Iya. Iya, kalau saya dibilang suruh berhenti, silakan suruh polisi berhenti nangkepin maling. Coba. Ya kan biar masyarakat nggak dirugikan gitu loh. Agar nggak mudah dibodoh-bodohi. Jadi bukan mematahkan rezeki, tapi justru menyelamatkan rezeki bagi banyak masyarakat Indonesia. Halo para pawang hujan seluruh Indonesia. Pawang hujan Indonesia. Ya. Marcel pesulap merah mengatakan kau tidak punya keahlian, kata dia. Ya, nggak benar katanya kau bisa jamin hujan berhenti. Gimana pembelaanmu? Halo para pawang hujan.
Benar nggak sih, ya? Sembarangan. Hah? Kata si Marcel sembarangan juga punya keahlian. Nggak ada manusia katanya bisa menghentikan hujan. Ya, tolong segera dijawab. Ya. Pakai pengacara juga boleh. Jangan dijawab, dibuktikan dong. Di Indonesia turunkan salju. Iya kan pawang hujan masa pawang salju nggak bisa. Oke, 5 miliar kata Dr. Richard kalau bisa Anda pawang hujan jatuhin salju. Bersamaan dengan konflik-konflik yang sedang dihadapi oleh Marcel, diketahui pula nama Dr. Richard Lee kini nampaknya juga mulai ikut terseret dalam pusaran rantai permasalahan yang nyatanya kini turut bersinggungan pula dengan para praktisi kesenian kebudayaan debus tanah air. Ya, sebelumnya Dr. Richard Lee memang diketahui ikut mengomentari bahkan dituding melakukan penghinaan atas apa yang sudah ia lakukan di media sosial. Terlebih sayembara yang ia buat dalam pembuktian ilmu kebal di media sosial. Aksi Dr. Richard Lee itu dianggap telah melecehkan seni kebudayaan debus asal Banten yang memang sudah ada sejak zaman dahulu, yang dilestarikan negara dan bukan bagian dari sulap, namun murni seni warisan dari para leluhur. Lantas, seperti apakah tanggapan Dr. Richard Lee yang akhirnya ikut terseret hingga dilaporkan oleh Persatuan Debus Banten ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia? Dan bagaimanakah pula respon Marcel atas reaksi protes para praktisi debus tersebut terhadap dirinya? Oh ya. Laporannya itu terkait perbuatan ya, saudara Richard Lee ya di media sosial yang sudah ditonton oleh jutaan orang, itu dirasakan oleh masyarakat ya, khususnya masyarakat Banten yang memiliki seni budaya khas Banten yaitu debus. Di situ ada pelecehan ya, ada penghinaan terhadap debus, merendahkan debus, padahal debus itu adalah budaya ya, warisan leluhur ya, seni budaya warisan leluhur dari Kesultanan Banten. Nah, ini sangat menyakiti para pecinta, pelaku ya, kemudian penggiat seni budaya debus ini yang selama ini banting tulang mempertahankan seni budaya warisan ini. Dia dengan nyata-nyata menyatakan, memplesetkan debus, debis gitu, apa-apaan itu. Maka dari itu kita keberatan dan itu dirasakan oleh masyarakat Banten, khususnya para pencinta, pelaku dan penggiat debus, itu sangat menyakitkan. Ya, untuk pesulap merah ya, teman-teman pencinta debus ini, penggiat debus ini akan akan melakukan somasi terlebih dahulu ya. Karena ada pernyataan dia yang seolah-olah itu berkesan sangat memojokkan debus, sangat merendahkan debus, tapi ada juga pernyataan dia yang memuji debus. Ini yang benar yang mana? Dia tidak tegas. Oleh karena itu kami akan mensomasi terlebih dahulu untuk yang namanya pesulap merah atau Marcel. Nggak keseret, kita berjalan bahagia, nggak ada yang keseret. Tapi bukan, tapi justru aku malah happy. Iya. Setiap malam itu jadi ada lawaan ya gitu, ketawa. Kita menciptakan komedi ya untuk masyarakat Indonesia. Iya kan, kalau tanya masyarakat Indonesia, kalian sendiri nontonnya kan asik kan? Nontonnya sampai ketawa-ketawa kayak gitu ya kan. Jadi kan sebenarnya ini suatu tontonan yang membahagiakan. Ya nggak apa-apa, laporin aja sih. Kan hak Indonesia, hak warga Indonesia kan laporin. Saya menanggapinya, saya podcast dengan orang Kominfo-nya langsung, Direktur Kominfo, dan beliau berkata bahwa organisasi dan perkumpulan itu tidak dapat melaporkan pencemaran nama baik. Saya akan counternya cuma dari situ aja sih. Ya terserah, kalau mau lapornya boleh-boleh aja sih. Tapi kalau laporan nggak diproses, entah apa. Memang budaya. Dan saya juga sudah memberikan ilmu itu di podcast saya, salah satu podcast saya sudah jelasin ya, bahwa debus itu adalah salah satu budaya, bukan ilmu hitam, bukan ilmu yang dipakai untuk mendapatkan suatu keuntungan ya. Bukan ilmu yang dipakai untuk jualan jimat. Debus itu. Nah, yang kita bongkarin kalau ada teknik debus yang disalahgunakan untuk penjualan jimat, itu tekniknya yang kita bongkar. Jadi bukan debusnya, tapi penipuannya yang kita bongkar. Gitu. Sebenarnya ya, kalau budaya debus yang asli harusnya itu seneng loh. Begitu masalah keap. Ya banyak betul. Saya juga banyak teman-teman praktisi berdebus. Bahkan saya sendiri praktisi debus. Saya mempraktekkan semua kebal bor, kebal golok, kebal gergaji dan sebagainya.
itu seni pertunjukan gitu loh, asli Indonesia atau budaya Indonesia. Tapi sering disalahgunakan sama dunia perdukunan untuk penjualan jimat. Dan penjualan jimat itu dilarang di KUHP Indonesia, di pasal 546 KUHP. Nah biasanya yang ngomel-ngomel ini adalah mereka-mereka itu sebenarnya yang mengatasnamakan budaya tapi sebenarnya menyalahgunakan budaya itu gitu. Soalnya yang waktu gue up, kan gue jelasin tentang debus nih. Komentar-komentar itu banyak dari praktisi debus itu berterima kasih loh. Jadi Dr. Richard terima kasih sudah menjelaskan budaya debus dengan sangat baik. Di FYP saya juga salah satu pembudidaya debus juga bilang terima kasih juga. Jadi kalau misalnya ada yang tersakiti ya mungkin orang tersebut yang justru menyalahgunakan kebudayaan ini. Itu nunggu aja sih, nunggu panggilan ya. Berharapnya beneran ada panggilan, jadi nanti ketika deliknya terbukti tidak bersalah, saya tidak bersalah, baru kita ya kasih efek jerah lah dikit lah. Saya kan ini kan gini, bukan perjuangan pertamaku. Lebih tepatnya bukan siap nggak siap, tapi nggak peduli. Iya, sumpah iya nggak peduli. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi to Me.